Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, Sobat Beriman Ngopi Yuk. Balik lagi ya kita di acara Ngopi Yuk, ngobrol seputar permasalahan Islam. Seperti biasa, kita di samping kita ada Ustadz Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Mas Agung. Beliau adalah direktur dari mana, Mas Agung? Dari PT Duta Mana Ihsan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampingnya ada Ustadz Ahmad Bekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita ada yang kurang ya. Biasanya yang duduk sini. Iya. Iya, Bang Jafran. Ya. Padahal lagi bertambah umur ya di hari ini ya. Oh iya betul. Iya, cuman lagi itu ya, lagi terapi deh. Iya. Kayak banyak banget tuh penyakit itu kayaknya. Semoga cepat sembuh, Amin, sehat, amin. panjang umur, banyak rezeki. Iya. Kita pengen juga kalau ada beliau tuh sebenarnya tuh. Seru kayaknya. Iya, seru deh. Kayak ngomongin rezeki. Padahal gitu. ngomongin rezeki Iya, sekarang berarti rezeki. ini bukan rezekinya dia padahal. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang rezeki. Nah, ini udah ada dua ustadz nih, satu pengusaha kan. Waduh. Masya Allah. Jangan salah, yang sana ustadz dan pengusaha. Wah, Masya Allah. Kalau Nah. saya ngusahain ustadz. Nah, gini Tat, ngomong-ngomong rezeki. Sebenarnya mungkin kita dimulai dari makna kali ya. Iya, Makna iya. rezeki itu sebenarnya apa sih? Apakah rezeki itu harus berupa uang kah? Berupa kesehatan atau rezeki sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rezeki secara umum nih, biar sobat beriman juga di sana paham dulu nih, karena banyak kan di luaran sana mereka menganggap rezeki itu adalah uang. Iya, iya. Nah, seperti itu. Mungkin kita lurusin dulu nih rezeki nih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menurut pengalaman saya yang dinamakan rezeki ya, itu apalah yang rezeki itu ada sesuatu yang bisa kita nikmati pada saat ini. Oke. Nah, itulah rezeki. Jadi itu rezeki itu bukan suatu yang berbicara pada masa lalu, juga bukan berbicara pada masa yang akan datang, tapi yang berbicara pada saat ini. Oke. Jadi itulah yang namanya rezeki, itu yang bisa kita syukuri, yang bisa kita nikmati. Nikmati dalam segala hal ya, Tat ya. Iya, yang kita bisa rasakan, yang bisa kita syukuri gitu. Jadi rezeki itu nggak hanya seolah-olah dipandang sebagai materi. Ya, termasuk yang imateri. Imateri termasuk rezeki juga. Rezeki juga. Nah, lalu gini, banyak yang bilang bahwa rezeki itu pasti tidak akan salah. Tidak akan salah rezeki gitu kan. Oh, tidak kan? Ya. Tertukar, Mual tidak akan paliron. tertukar. Kalau bahasa Sunda, tidak akan Sundanya mual tertukar. paliron ya. Nah. Tidak akan dan tertukar. dan rezeki itu sudah ada Booming saya. sebelum manusia ada gitu ya, udah ada ditetapkan. Iya. Nah, sebenarnya kita tuh mencari rezeki atau rezeki yang nyamperin kita Ya. atau gimana nih? Yang enak sih yang kedua ya, yang Rezeki menyamperin Wah, kita itu sih kan. saya juga mau sih. Iya kan, siapa yang mau toh? Karena yang mencari belum tentu dapat kan. Tapi betul, kalau betul. yang didatangi rezeki ya insya Allah dapat kan, betul nggak? Iya. Ya kan? Tapi tentu itu ada makom-makom manusianya. Oh, Ada caranya juga ya, Sat, ya. Ada makom-makomnya, ada tingkatnya. Yang satu tingkatnya namanya tingkat kasab, ya, dia pencari rezeki. Tapi ada lagi satu yang sudah sifatnya dia bersifat seperti punya ilmu laduni ya, rezekinya yang datang. Oh. Ya. Berarti ada ya rezeki datang tuh ada ya. Ada. Jadi bukannya kita mencari gitu. Jadi kita Betul. seolah-olah seperti magnet berarti kita ya. Ya, begitulah keadaannya. Nah, lalu masih seputar rezeki nih. Mungkin ada satu lagi nih sebelum ini, kayaknya udah mau nyocos nih ini sampai ini. sabar dulu, Tat. Saya udah niat jam nih kapan kelarnya gitu. tenang. Nah, yang saya mau tanya, Dulu saya belum ngomong. ya, Patin aja. ya, yang saya mau tanya tuh gini, bisa nggak sih kita memancing rezeki? Nah, Kayak ikan Ini. kan. Nah. Iya. Seru juga kayaknya. Betul. Jadi alhamdulillah dalam Islam itu justru memang diajarkan memancing. Oh, justru diajarkan dalam ya? Islam ya, dalam Oh. Islam itu diajarkan untuk memancing rezeki. Jadi mohon maaf, katakanlah ketentuan ketetapan Allah itu dia mendapat 10.000 pada hari itu. Iya. Tapi karena dia berikhtiar pandai memancing rezeki, ya bisa saja dia dapat 100.000 atau sampai 1 juta. Karena pandai memancingnya tadi. Nah. Dengan ditambah ikhtiar. Padahal tadi udah ditetapkan 10.000 kan dapatnya.
tapi karena dia pandai memancing, rezeki itu bisa dapat 100.000 bukan 1 juta atau lebih. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, saya semua yang muatan ini. Ya nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. ya. Lempar ke samping juga ya yang Jadi kalau cara mancing rezeki itu Ya, salah nggak apa-apa, satunya, dibak beliau juga. salah satunya adalah kebaikan. Dengan kebaikan. Berbuat dengan kebaikan. kebaikan. Ya, berbuat setiap- apapun. Iya, dan semuanya itu yang bersifatnya lillahi ta'ala. Oh. Jadi harus semuanya karena Allah, tulus, ikhlas. Nah, ini nih. Itu ikhlas nih yang mancing agak- rezeki banget itu. Karena kenapa? Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya kan? Jadi barang siapa yang menanamkan kebajikan sebiji atom saja, itu pasti ada balasannya. Mungkin pada saat ini juga diterima, ada. Ya. Tapi ada mungkin besok atau lusa atau mungkin setahun kemudian atau 2 tahun kemudian, wallahu alam. Tapi biasanya itu dalam bentuk keajaiban biasanya. Oh. Kebaikan itu akan dibalas dalam rezeki yang sangat besar. Tidak diduga-duga ya, Ya, arahnya ya. wa yarzuqhu min haitsu la La yahtasib. yahtasib. Rezeki yang enggak diduga-duga. Betul Mas Andi? Ya, apa? Tadi kayak udah mau ngomong-ngomong kan nggak jadi. Enggak, saya amplop ketawa doang saya. Ya kalau saya sih kecenderungannya bahwa rezeki itu sebetulnya karunia dari Allah ya Ustaz ya. Ya. Baik itu rezeki berupa materi atau imateri tadi yang Ustaz sampaikan. Salah Ya. satunya mungkin kesehatan dan bahagia itu juga termasuk rezeki gitu ya. Ya, itu yang imateri. Nah, itu mungkin rezeki yang paling susah tuh ya, kesehatan ya. Karena terkadang kita ngerasa masih segini sehat lah, masih sehat gitu kan. Makan apapun jeroan gitu. Ya karena kan Pak Dani juga pengalaman sebagai dosen ya. Ya. Dalam surat Al-Quraish itu kan disebut saat ya, ketika Ya. kita falya budu rabb hadzal bait, maka alladzi atamahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah akan menjamin kita lepas dari rasa lapar sampai kepada rasa aman. 5 tingkat manajemen kebutuhan manusia gitu kan. Iya. Makannya dijamin sama Allah. Kemudian sekundernya apa? Pakaian, tempat tinggal, kemudian barang mewah. Setelah itu kita punya investasi. Tapi kalau kita punya investasi nggak punya rasa aman, nggak akan bahagia hidup kita. Maka kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Nih 5-5-nya dapat. Nah, ini termasuk rezeki Pak. Ya jadi nggak cuma duit doang. Ya karena yang biasanya nih ya, apalagi ya sobat yang beriman di luar yang milenial itu pasti mikirnya rezeki adalah materi. Nah, itu mungkin kita akan coba ngerubah nih ya mindsetnya nih. Ya itu sebetulnya gini Pak. Kalau rezeki yang sifatnya materi kan udah disebutkan ya. Kalau rezeki yang sifatnya materi adalah apa yang kita makan. Kemudian apa yang kita gunakan kemudian usang ya Sat ya. Ya. Seperti itu Pak Deni. Kemudian apa yang kita sumbangkan di jalan Allah dan itulah yang akan berkembang terus di sisi Allah. Nah, dan malah saya tekankan bahwa yang kita infakkan di jalan Allah itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Itulah rezeki kita yang diinfakkan itu adalah rezeki yang sesungguhnya. Iya, karena itu abadi nilainya. Baik. Oh, itu investasi akhirat ya. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Dua-duanya dapat dan itulah itulah yang kekayaan kita yang sebenarnya. Karena yang kita pakai ini semuanya kan habis semua. Iya sih. Ya kan, akan ini semua istilahnya semua ini adalah titipan ya. Titipan betul. Tapi ketika kita infakkan di jalan Allah, itu dia sebenarnya harta kita yang sebenarnya. Nah, ini kebetulan juga ada bintang tamu nih ya, dan narasumber nih baru nih. Ini. Pengusaha nih. Nah, coba dong share ke kita hari nih. Hari ini kita podcastnya luar biasa. Karena kita banyak teman kita nggak hadir ya, Japran nggak ikut. Dan yang paling penting ini podcastnya podcast keluarga Markum. Apaan tuh? Kacamata semua nih. belum disponsorin kacamata nih. Iya. Ini perlu dicari endorse nih. Iya, endorse kacamata oke nih kayaknya. Kacamata endorse. Sama semua lagi hitam semua nih. Iya, cocok ini. Ya, lanjut. Ya, jadi ini apa namanya, bagaimana sih kita mengelola rezeki kita agar bisa memancingkan rezeki yang lainnya nih. Kan pasti pengalaman juga udah luar biasa lah, udah nggak usah ditanyain lah. Ya pasti dalam mungkin pernah ngalamin pasang surut ya ketika jatuh. Nah itu gimana sih kita memotivasi diri agar lebih pede lagi lah gitu, untuk biar nggak gampang
menyerah mungkin, apalagi putus asa kan dosa besar kan. Iya. Koreksi Tat, benar nggak? Betul. Benar ya. Betul. Wisata ke sono, wisata juga sono. Cuman memang kalau pengalaman yang lebih banyak nih ya direktur utama kita. Nih coba nih kita share aja nih. Silakan nih sharing nih. Silakan Pak. Langsung bagi rezeki kayaknya. Alhamdulillah. Itu yang ditunggu-tunggu kayaknya. Tunggu itu. Setuju nggak kira? Ini podcast eksklusif. Iya, dicatat aja Pak, nomor rekening saya 566. Salah. Gimana kalau kita tukeran rekening? Ya, silakan Pak. Ya udah baik. Ya makasih atas undangannya, dan prinsipnya begini. Kalau bagi saya juga tadi sudah disampaikan, rezeki secara hakikat saya katakanlah begitu. Ya. Tapi memang kalau bicara ukuran usaha, tentu ini ada sebuah ukuran yang nggak bisa kita tolak juga gitu. Oke. Artinya ukurannya itu adalah salah satunya mungkin ya orang bilang katanya uang itu bukan segala-galanya, betul nggak kira-kira? Betul. Iya. Nah, tapi jangan salah, dengan uang bisa lakukan segala-galanya. segala-galanya juga. Artinya prinsipnya bisa baik bisa buruk tuh tergantung kita. Makanya saya sih berpikir kita tuh harus kaya. Ya ukurannya apa? Ya punya uang banyak gitu, tapi bermanfaat, itu yang paling penting. Masya Allah. Jadi kunci sukses itu adalah ketika kita banyak bermanfaat untuk orang lain. Jadi Khairunas itu bahasa manfaul Ustadznya linas, begitu ya. Bahasa Rasulullah SAW seperti itu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah banyak bermanfaat orang lain. Jadi konsep bisnis saya ya itu adalah sukses mensukseskan. Sukses Sukses mensukseskan. mensukseskan. Jadi kalau selama kita semua belum bisa mensukseskan orang banyak, berarti kita belum sukses. Oh, ya. Nyambung ya? Nyambung banyak dulu satu dulu ya. Karena tadi ya nyambung ya tadi harus berbuat baik kepada orang, berarti kita harus mensukseskan Orang lain. sekitar kita dulu ya. Nah, paling tidak ya diri kita, sekitar kita dan seterusnya. Artinya ini menjadi sebuah sukses yang secara hakiki ya kalau bagi saya. Karena kesuksesan itu harus terduplikasi, Pak. Ya, Duplikasi. harus terduplikasi. Artinya ada sebuah hal gini, orang paradigma kaya tuh katanya gini, punya mobil, punya rumah mewah gitu ya. Betul. Padahal mobil mewah itu tentu ongkosnya juga semakin mahal, betul ya? Pasti. Betul ya? Pasti. Iya, Rumah juga perawatan dulu juga mungkin perawatan semua segala macam. Nah, itu kalau misalnya jangan salah, orang yang punya mobil mewah ternyata bisa jadi miskin. Oh karena tadi Karena maintenance itu. perawatannya. Cuman sih kalau saya ada mobil rusak ya saya buang aja Oh, sih. iya, udah ini yang Kalau mobil-mobilan. Mobil-mobil. kaya. Karena gitu, Pak. Enggak, gue gantiin Jafran. gantiin fungsi Jafran agak nyeleneh dikit enggak apa-apa lah. Karena gini, kadang-kadang orang bicara kaya itu gitu katanya punya, padahal rumus kaya itu gini, Pak. Ketika kita dalam mempunyai beban, ya gini, apa yang kita punya itu harus di atas beban. Itu kuncinya. Jadi kalau kita bebannya masih katakanlah orang bilang katanya punya 100 juta, Pengeluaran 100 juta. sukses katakan gitu ya. Padahal bebannya di atas 100 juta. Wah, ini belum sukses, Pak. Ya. Karena nilai sukses itu harus bahasanya nilai sekali lagi, Ya, nilai. bukan angka. Begitupun dalam sedekah saya rasa. Orang yang nyumbang 1 juta dengan yang nyumbang 100.000 belum tentu yang nilainya lebih besar di sisi Allah itu 1 juta. Karena ternyata dia punya uangnya 1 miliar misalnya. Oh, oke. Betul ya? Benar. Jadi prinsip sukses itu sekali lagi adalah sesuatu yang bernilai. Makanya ketika kita punya sesuatu itu harus betul-betul bisa dirasakan lah orang-orang sekitar kita, dan tadi ya bisa bermanfaat orang banyak lah. Prinsipnya itu dulu. Nah, nanti bagaimana teknisnya itu bab pertanyaan berikutnya nih. Asik ya. Ini mancing nih. Iya. Mancing biar ditanya. Gimana strateginya? Nah, itu bab lain tuh ya. Tapi prinsipnya sukses itu dulu, Pak. Karena kita semua harus yakini bahwa satu hal yang catat ya, kita itu suatu hal yang sukses itu keniscayaan lah, bukan pilihan ya. Yeah. Sukses itu keniscayaan, artinya ketika kita berusaha, berikhtiar, pasti sukses. Bisa dibangun ya. Bisa dibangun. Dan ternyata begini, ada yang namanya kuota kegagalan dan kuota kesuksesan. Oh, ada kuotanya. Nah, ada kuotanya. Oh, kuota. Karena nggak semua orang selamanya itu gagal. Pasti ada suksesnya. Nah, makanya habiskan kuota kegagalan Anda, maka Anda siap sukses. Oh, Allah Akbar. Berarti semakin banyak kegagalan. Ada kesuksesan yang tertunda. Siap-siap. Artinya tadi kalau bahas tadi nggak boleh putus asa memang begitu. Jadi ya udah bangun terus aja, berusaha. Nah, yang paling penting berikutnya ambil pelajaran. Nah gitu Jan. Jadi jangan pernah putus asa dalam gagal ya. Bisa jadi di ujungnya adalah Anda meninggal dengan sukses. Nah, itu yang paling penting. Tapi sih itu alhamdulillah sih meninggal dengan sukses. Itu alhamdulillah itu. Husnul khotimah. Itu yang dicari itu. Meninggalkan warisan.
bukan ninggalin hutang. Nah, itu paling Ya harus lanjut Pak Agus, bukan kemana-mana. Ya kan situ yang mancing. Enggak, tapi benar begitu Pak. Jadi emang paling tidak sukses kita adalah ya kesempurnaannya begitulah. Kalau kita ngukurnya hanya uang kayaknya terlalu murah ya. Dan ukuran orang beda-beda kok. Ya beda-beda itu maksudnya gini. Tadi nilai 1 juta di sisi kita mungkin lebih besar dibandingkan 1 juta di sisi orang lain karena dia punya 1 miliar misalnya kan berarti cuma berapa persen? Cuma 1% kan? Iya. Ya tapi kalau ada orang yang punya uang cuma 10 juta gitu misalnya, tapi dia bisa mengeluarkan 5 1 juta atau 5 juta itu separuhnya tuh. Itu luar Artinya biasa itu tuh. nilai ya. Jadi makanya sukses itu adalah sesuatu yang bernilai. Jadi ukurannya bukan angka tapi kebermanfaatan lah, saya pikir begitu. Nah, semakin kita bermanfaat, semakin kita bisa mengelola itu dengan baik, nah disitulah sukses. Dan yang paling penting tadi konsepnya sukses mensukseskan. Gitu dia. Kita punya rezeki lebih, kita keluarkan, tetapi keluarkannya itu yang untuk bermanfaat. Dan paling lebih baik lagi kita bisa mensukseskan teman-teman kita. Betul Pak. Kalau nggak gitu, karena gini, orang berpikir tadi ya punya sesuatu gitu. Padahal ketika kita menciptakan sesuatu kayak Allah, Allah tuh kan sukses kenapa? Karena berhasil menciptakan yang terbaik. Oh iya. Seperti Rasulullah SAW menciptakan sahabat juga yang terbaik. Artinya beliau sukses karena apa? Melakukan sesuatu yang terbaik di sisinya. Nah itu Pak kuncinya. Makanya saya di perusahaan kami juga berpikir bagaimana setiap orang yang mau bergabung bersama perusahaan kami bisa sama-sama dengan kami, dia harus sukses tengah-tengah situ, berada di situ. Amin. Nah ini kan tadi cerita tuh Pak Dani, dia mengatakan adanya kegagalan. Ya. Apa ente nggak penasaran sama kegagalannya Pak Agung? Baru penanya. Dan keberhasilannya. Oh baru gitu. penanya, lu colok tadi. Itu baru mau nanya. Sabar dulu, sabar. Oh, gitu, Kan ya, bab ya. sabar. Nah, mengenai kegagalan nih. Ya. Seperti apa sih kegagalan yang pernah dialami gitu? Itu kan pertanyaan gue barusan. Iya, Astagfirullahaladzim. Ya silakan Anda bertanya nih sudah jawab. Bab jawab itu. Ya udah sampai di titik mana tuh? Apakah benar-benar di titik yang terendah sekali atau gimana? Nah ini juga jadi PR gini. Share ke kita nih. Perlu diketahui gini, kesuksesan itu begini. Kalau kita merasa puas terhadap sesuatu ya. Jadi gini, saya juga dulu pernah punya penghasilan yang luar biasa lah. Kata orang bilang, ya tadi lah penghasilan 60 mungkin 100 juta tuh hebat katanya. Padahal tadi bebannya ternyata besar. Itu belum sukses Pak, belum. Jadi makanya kesuksesan kita adalah ketika kita nggak ngapa-ngapain dapat duit dan beban kita di bawah itu. Nah itu gitu, baru sukses itu. Artinya prinsipnya yang mau kita bangun bicara gagal adalah ternyata dulu uang ratusan juta bahkan omset miliaran ya itu ternyata nggak bisa membuat kita membahagiakan orang tua kita misalnya. Contohnya ya kita sebagai umat Islam misalnya belum menghajikan, ya belum mengumrohkan, atau kita juga deh gitu ya misalnya gitu ya. Karena ternyata kepuasan batin itu Pak itu jauh lebih nikmat rasanya ketika kita bisa membuktikan itu semua. Nah ketika gagal tuh begitu Pak. Jadi ketika kita punya sesuatu ternyata kita nggak bisa bermanfaat di sisi itu, wah itu gagal luar biasa. Dan ternyata orang bilang katanya gini lah, kalau teman-teman di usaha tuh ngomong gini, ini kayak duit jin dimakan setan. Dapatnya cepet, habis juga cepet. Uang panas ya, uang panas. Ya, karena kenapa? Karena tadi Pak nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Atau jangan-jangan sumbernya juga ada yang salah. Nah itu juga harus jadi catatan. Makanya segala sesuatu kalau bicara gagal ya dulu saya pernah dagang sandal jepit Pak. Sandal jepit? Sandal jepit pernah. Ya, Tapi dari emas enggak? Tapi dari emas. Dari karet. Oh, dari karet masih. Dari sandal jepitnya otomatis jadi pas gini langsung nyesuaiin diri gitu. Luar biasa. Terus jual tahu Sumedang, dulu mereknya namanya Mang Oya. Oh gede banget dong, tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Sumedang gitu. Iya betul. Bukan. Ya, cuma dipotong-potong. Jadi kecil juga. Kalau gede sahancak, susu Sumedang. Jadi ini beliau luar biasa. Tapi itu betul Pak, sampai 12 outlet ternyata juga sama, gagal. Ala kulli hal sebenarnya kegagalannya dengan satu catatan, lagi-lagi konsepnya hanya sebatas kita jualan. Oke. Nah ini juga banyak catatan ya, makanya kalau kita bahasa jualan itu kalau menurut saya bukannya salah, tapi kurang sempurna lah dalam suatu bisnis. Yang paling penting itu bukan jualan Pak, ya. Bukan gitu Ustaz. Jadi yang terpenting adalah membangun aset. Oke, jadi fokusnya lebih kepada membangun aset. Ya. Berjualan tetapi kita harus membangun seperti aset investasi yang ya. lain. Ya betul, dengan investasi atau mungkin dengan pengembangan usaha.
Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita jualan, ya jualan dapat uang. Kalau nggak jualan, Iya sih. kan nggak dapat uang. Sama dengan pekerjaan ini. Makanya kalau kita berpikir mau sukses, ya emang harus usaha. Dan usaha itu singkatan sebenarnya, Zat. Apa tuh? Usaha. Untuk sehat, kaya, bahagia. Wah, Usaha untuk sehat, kaya, bahagia. Ya, Usaha ya, tuh ya. gitu jadi. Oh gitu ya. Subhanallah. Ini plesetan aja sebenarnya. Nyambungin aja. Tapi tadi kayaknya Ustaz Ahmad kayak begini. Enggak. Nah ini kalau berbicara saya inginnya dulu pelajaran dulu. Karena belum terapis nih kan. Oh iya, Kalau kesehatan. Pelajaran cash flow kuadran. Ini orang ekonomi semua saya komunikasi sendiri nih agak sedikit mumet ini. Udah gitu, Ya, udah gitu ekonominya ekonomi zaman dulu ya. Oh iya. Zaman dulu. Teori. Jadi memang yang terbaik itu ya akhirnya kalau udah investasi itu ya seperti itulah istilahnya udah passive income. Oh iya pasif. Ya bisa sampai passive income. Karena kenapa? Bukan kita yang mengejar uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Nah itu seperti itu. Itu salah satu bab strategi ya. Nah, jadi memang ujungnya keberhasilan seorang pengusaha bisnismen itu ya memang itu. Jadi ada yang sampai mengatakan sampai satu kalimat do nothing get everything. Oh, itu dahsyat. Ngapa-ngapa. Do nothing get everything. Nah, nggak ngerjain Nggak ngerjain apa-apa, tapi dapat segalanya. Iya. Itu memang bagaimana investasi itu kan bekerja untuk dirinya. Seperti itu. Itu rezeki juga. Iya. Tapi tentu ilmu itu harus dimiliki secara bertahap dan harus ada mentornya juga ya sehingga akhirnya seorang tuh bisa sukses menjadi seorang bisnis. Tunggu Ustaz. Kalau aneh takutnya ada sohib yang beriman nih salah penafsiran nih Ustaz. Nah, gimana Ketika dia belum ngapa-ngapain kemudian dia tetap nggak ngapa-ngapain pengen dapat segalanya. Ya padahal kan Rasulullah sendiri ada sahabat yang berdoa di dalam masjid tapi dia nggak ngapa-ngapain itu suruh keluar. Oh iya. Suruh usaha gitu kan. Betul. Nah, ini apakah tadi do nothing-nya itu adalah diawali dengan tidak melakukan apa-apa Ustaz. Nah, itu harus diperjelas Ustaz. Tidak bisa. Makanya saya bilang kan tadi cash flow kuadran itu dia ada 4 kuadran. Ada 4 kuadran dan berpindah dari satu kuadran ke kuadran 2, dari kuadran 2 ke kuadran 3 dan akhirnya pindah dari kuadran 3 ke kuadran 4. Nah, itulah yang akhirnya bermain kepada investasi yang terakhir. Jadi intinya awalnya bekerja keras dulu, ketika sudah mempunyai aset 1 2 3 baru do nothing get everything. Ya, itu begitu logikanya. Jangan terbalik. Nah, iya makanya. Nggak ngerjain apa-apa ya insya Allah nggak dapat apa-apa Makanya ceritanya. Jadi bukan jadi kayak sobat rebahan gitu ya. Efran, Ada ya bahan Ada yang berbahan. Enggak, tapi wallahu alam. Dia sekarang udah lagi siap-siap bikin proposal katanya Sabtu. oh iya, kita doakan Zafran lah biar proposal Selesai. magangnya selesai lah. Selesai. Amin. Mohon doa ya sohib yang beriman ya, mohon doa. Nah, balik lagi nih kita kan berbicara rezeki. Rezeki itu pasti kita berbicara halal dan haram nih. Iya. Nah, ada yang ya mohon maaf ya misalkan yang tadi yang cerita uang panas yang tidak bermanfaat. Yeah. Tetapi selalu dikasih rezeki banyak terus sampai mungkin ratusan juta MM-an tetapi Miliaran, miliaran triliunan tapi Ya. nggak bisa bermanfaat gitu. Nah, ini nih apakah ini termasuk rezeki yang ditetapkan oleh Allah atau apa? Apakah cobaan salah satu cobaan rezeki? Jadi begini, kita kan sudah mengatakan jangankan yang haram, yang subhat saja sudah harus kita hindari. Karena kenapa? Rezeki itu mohon maaf jangankan bisa dinikmati. Tapi dia tidak akan menghasilkan ketenangan. Itu dahsyatnya. Tidak akan menghasilkan Ketenangannya. Sekarang buat apa Anda punya uang banyak tapi nggak tenang? Iya sih. Kan nggak bahagia itu tadi. Benar. Iya, padahal titik akhirnya Jadi bahagia, kepikiran aman terus gitu ya. Iya. Ini dia siapkan dia tinggal di apartemen berlapis baja. Waduh. Oh ya kan? Lengkap dengan security lengkap dengan CCTV-nya ya kan, lengkap dengan segala termasuk anjing ininya, penjaga dan sebagainya. Ajaibnya dia nggak bisa tidur coba. Iya sih Tat, kalau lapis baja gitu kan kayak penjara Tat itu. Enggak, iya lapis baja takut security-nya begitu tinggi kan, begitu kuat. Itu ceritanya memang ketika sampai dia terkunci nggak bisa keluar, itu sampai akhirnya pakai itu. Sampai mesin las untuk membuka pintunya ini. Oh, ampun.
saking lapis bajanya itu. Tapi saya melihat buat apa dia punya kekayaan yang luar biasa, tempat yang begitu yang begitu security-nya terjamin ya kan. Tapi ternyata ketenangan dalam jiwanya nggak ada. Ya kuncinya tapi yang salahnya bukan kaya Pak. Ya Ustaz ya. Jadi kalau kita berpikir nggak kaya jadi salah nanti nih. Bukan salah ya, bahasanya kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Artinya kita itu hidup ya harus bisa kalau bisa berkecukupan. Ya berkecukupan ya dan memang cukup beli rumah sumber penyakit sumber uangnya semuanya tadi cukup itu ya. kan. Cukup. Jadi nggak perlu kaya ya. Cukup ketika kita mau beli rumah Itu cukup. ketika mau beli rumah di kota lain cukup. Mau beli hotel Cukup Ya, gitu kan. Tapi memang yang penting itu sumber. Bahwa sumber. barang itu kita tidak punya negosiasi, maka hukum syarak dia, hukum syar'i itu udah jelas. Ya ada 5 hukum akamul khomsah. Ada yang istilahnya wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Itu sudah ada semuanya. Jadi ya kalau yang istilahnya yang haram sama yang makruh itu sudah harus kita hindari sebenarnya. Ya kan? Yang mubah kita usahakan maksimal mungkin. Nah, tapi kalau misalnya yang sunnah sama yang wajib kita usahakan. Kita tegakkan. Kita udah paham ya antara halal dan sunnah, terus makruh, haram. Nah, kita balik lagi nih ke pengusaha lagi nih. Gimana sih kita ngebangun suatu usaha ya tapi yang halal? Jadi terkadang ya, mohon maaf nih, mungkin pengusaha di luar sana mungkin ya mohon maaf kalau saya salah nih. Banyak kan yang udah minjem dulu deh. Tapi kita nggak tahu nih sumber uangnya tuh haram atau halal. Nah, nah itu gimana? Ada nggak satu mungkin yang bisa di-share ke kita nih dalam hal seperti itu? Ya, jadi gini, yang pertama harus kita pahami dulu, yang pertama banget ya, yang paling dasar dari sebuah bisnis itu jauhi riba. Oh iya riba. Jadi kalau minjem tuh rumusnya boleh Pak. Minjem nggak apa-apa ya? Minjem boleh ya. Yang nggak boleh nggak bayar ya. Oh iya beneran ini serius. Iya benar. Boleh. Bener. Ya boleh minjem, yang penting jangan saya enggak ya. Kalau kita mampu minjam kan nggak apa-apa. Nggak, baru keinget gue tuh sempet minjem ke dia. Bayar. Untuk diingetin. Padahal saya lupa ya. Jadi rumus hukum dasar dari pinjam meminjam tuh boleh. Yang nggak boleh adalah tidak bayar. Makanya nah ketika meminjam dengan bunga, katakan dengan riba atau itu kan dua-duanya dosa. Yang minjem dosa, yang minjemin juga dosa. Artinya itu terjebak dengan suatu hal yang haram. Yang menjadi saksinya juga dosa. Nah, yang saksi juga dosa. Yang jadi saksi dosa? Iya. Bukan cuman yang meminjam dan dipinjam, enggak. Jadi unsur dari itu semua ya terlibat. Oke. Ya, makanya kalau ada yang mohon maaf ya yang ini ada beberapa teman lah ya yang agak sedikit keras di dunia riba gitu ya. Bahkan di bank sendiri nggak mau ikutan kerja gitu. Nah, itu memang seperti itu. Walaupun sekali lagi gini lah, ini kan fikih ya Pak ya. Yeah. Fikih itu kan ada hukum urutannya. Tapi saya nggak mau masuk ke sana karena ini babnya Ustadz nih ya, babnya Ustadz kita ini lebih kepada share pengusaha aja, pengalaman pengusaha. Jadi prinsipnya itu dulu lah. Tapi yang kita dasarkan yang paling utama tadi, kalaupun harus pinjam nggak masalah. Yang penting tadi ya kalau bisa bentuknya kerjasama. Nah tinggal PR gini, sebenarnya umat Islam tuh udah tahu bahwa usaha itu adalah salah satu 9 pintu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah, orang kadang-kadang takut untuk usaha. Padahal usaha itu tadi menuju sehat, apa tadi? Kaya bahagia. Dan 3 hal penting, Pak. Ya. Gitu, Ustaz. Karena kalau bagi saya pribadi, buat apa kita kaya, banyak uang tapi penyakitan? Iya sih. Gak menikmati. Iya. Yang ada uangnya buat obat, terus kan aja kan ke rumah sakit keluar negeri. Jadi keluar negeri bukan jalan-jalan. berobat. Kan nggak enak betul gitu ya. Ya kan? Nah, tapi juga jangan salah, ketika kita sehat tapi kondisi katakanlah kondisi sulit terus juga pusing terus tuh. Nah, itu potensinya bukan lagi penyakit. Kalau nggak kaya. Bahkan apa kata Rasulullah, mendekati kekufuran. Luar biasa. Makanya kita mah kalau bisa harus kaya. Nah yang terakhir nih, dia udah sehat, udah kaya, nah bahagia nggak? Tadi kalau kata Ustadz Ahmad bilang dia nggak ada ketenangan hidup. Dan ini banyak Pak, ya teman-teman kita, teman-teman sahabat kita yang ternyata kaya raya tapi nggak menikmati kaya itu karena apa? Batinnya nggak tenang. Tapi sehat. Tapi sehat luar biasa, bisa kemana-mana kok jalan-jalan, tapi bingung gitu. Tapi nggak bahagia. Kayaknya kosong aja gitu. Nah ini makanya sebenarnya ada satu rahasia sebenarnya dalam Islam. Dalam mencari rezeki yang halal ya. Nah salah satunya adalah dalam doa sholat duha. Nah itu yang penting.
Jadi Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana haraman fatahhiru. Jadi kalau dalam doa salat duha itu nyatakan kita tuh minta rezeki yang di langit diturunkan, yang di dalam bumi dikeluarkan, yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan, tapi yang terakhir itu jika ada yang haram disucikan, dibersihkan. Jika ada yang haram disucikan. Nah, ini makna ini apa nih Tati? Jika ada yang haram disucikan. Iya, jadi begini. Misalnya saya, makanya itu yang mau ditanyain itu. Misalnya begini, ya. Misalnya saya punya seorang pasien, ya, dari seorang pejabat yang terkenal sebagai koruptor. Karena tidak mungkin sang koruptor ini, pejabat ini punya rumah yang sangat begitu mewah, kendaraan yang sangat mewah dengan hanya mengandalkan gajinya yang biasa, ya kan? Tapi kita tetap husnuzon, mungkin dia dapat dari usahanya, ya kan? Dan sebagainya, betul? Tapi ada keraguan-raguan di situ. Ternyata betul terakhir dia diseret oleh ketahanan oleh KPK, bahwa terbukti bahwa dia korupsi, ya kan? Nah, terus saya sebagai seorang tabib yang mengobati dia, betul nggak? Saya kan menerima rezeki pengobatan dari usaha yang saya berikan, jasa yang saya berikan, betul nggak? Betul. Pertanyaannya, halalkah rezeki yang saya terima? Padahal dari uang korupsi. Tapi sumbernya seperti itu. Betul, tapi insya Allah fatohiru. Karena kenapa? Ada transaksi yang memang kita berikan dan dia infakkan kepada kita. Berarti kalau ada kasus seperti ini, tetap dong yang korupsi, pelaku korupsi itu, itu yang terkena dosanya. Tapi yang menerima karena emang Ustadz itu usaha Ustadz dan ada transaksi itu disucikan seperti itu. Oh, maksudnya seperti itu. Kita bersih kan karena ada transaksi. Ya. Itu bukan pemberian daripada yang bisa disangkakan untuk gratifikasi. Ada istilah gitu. Itu istilah kekinian tuh, gratifikasi itu. Seperti itu. Makanya orang seperti saya ya walaupun dia diseret oleh KPK begitu kan ketahanan, KPK nggak bisa menyeret kita karena ya bersih. Anggaplah itu seperti jual beli lah ya. Kalau saya mungkin gini ngelihatnya, kalau orang ada suatu hal yang haram terus disucikan tuh mungkin bentuknya inilah salah satu caranya Allah untuk membersihkan hartanya. Kan dengan apa kalau bahasanya itu? Ya, bisa dengan hilang, bisa dengan ditipu orang, jadi dihabiskan, atau tadi dengan sakit. Dengan sakit ya. Oh iya, makanya gini Pak, pembersihannya gitu. Makanya dikatakan Allah itu sayang dengan itu. Karena mungkin bisa jadi apa yang didapatkan itu selama ini mungkin ya tanda kutip ya nggak baik gitu. Makanya Allah ambil paksa gitu. Mungkin itu bisa jadi begitu Pak. Pengalaman saya dulu mungkin itu ya. Mungkin karena Allah sayang sama gua jadi akhirnya duitnya dihilangkan. Nah karena dulu gini, jujur aja dulu saya bermain valuta asing. Ya, itu kayak gitu sama. Saya juga sama pernah kayak gitu. Itu sehari sih 10 juta, 15 juta, 20 juta sehari ya dapat. Tapi gak pernah bisa long lasting gitu kan. Gak bisa menikmati lah ya. Gak bisa nikmatin, bener. Dimakan setan ya. Iya, bener. Dan sewaktu-waktu ketika ada satu momen itu tuh hilang sekitar 300 juta gitu. Emang sih nyesek cuman ketika mikir lagi bener juga caranya nih. Allah itu. Cara gue yang salah gitu kan. Itu berkah Pak. Dan ini adalah proses Allah tuh menegur diri saya dan inilah tanda cinta Allah kepada saya gitu. Amin ya Rabbal. Makanya itu kan kemarin jatuhnya ke materi kita ya ujian, musibah sama azab gitu ya. Ada itu. Ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan, bisa jadi Allah ingin menggantikan dengan yang lebih baik kan. Seperti dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat kelima kan, ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang beruntung. Ibnu Abbas mengatakan orang-orang beruntung itu apa? Yaitu apa yang dia minta jika dia baik buat Allah dan dirinya, maka Allah segerakan dikasih. Ya, ketika hal tersebut tidak baik buat dirinya, kemudian tidak baik buat Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Bisa jadi yang tadi hilang tadi, itu Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Makanya kan kita sering dengar tuh ada yang namanya pengusaha-pengusaha yang berhubungan dengan harta yang tidak halal. Kemudian mereka bangkrut, tapi mereka bangkit lagi dengan harta yang halal. Oh, itu gitu. yang digantikan. Ya, digantikan. Masya Allah. Ya,
Dan begini, mungkin satu lagi ya yang ingin saya sampaikan begini, dalam dunia usaha tuh gini Pak. Allah tuh udah maha baik lah ya. Dan ngasih rezeki itu nggak tanggung-tanggung. Bahkan kalau bahasa Quran tuh langit itu memberikan hujan itu diibaratkan sebagai sebuah rezeki. Ya, sampai sungai-sungai semua segala macam. Artinya tuh kita tuh sebenarnya rezekinya banyak. Yang salah tuh gini, ya ini air katakanlah kerannya banyak. Nah, tapi kita nadanginnya cuma satu gelas. Oh, dan itu terus. Kira-kira ini gelas penuh nggak? Kalau diguyur apa ember, diisi sama ember. Luber. Pasti luber. Nggak ketampung. Nah, yang salah adalah gelas kita kecil. Kurang gede. Nah, gimana caranya? Atau kurang banyak. Pakai kolam. Nah. Jadi Pak, jadi sebenarnya gini, ini bicara strategi ya. Bicara bisnis itu yang pertama faktor rezeki itu jangan pernah khawatir bahwa Allah ini betul ya, bahwa nggak akan pernah ngasih nggak pernah Allah nggak ngasih kita rezeki sedikit gitu. Allah itu banyaknya luar biasa, tapi yang salah bukan salah ya, nggak tepat lah kalau bahasanya Bang Dani ini ya kan, itu karena apa, wadahnya yang kecil gitu. Makanya harus ada namanya sumber-sumber pendapatan baru ya kan, ada sumber-sumber wadah-wadah baru yang mau kita ciptakan. Nah kebanyakan mohon maaf orang kita nih kadang-kadang gaji 10 juta udah cukup lah, segini aja udah cukup. Padahal kalau ditanya mau 20 juta nggak, jawabannya apa kira-kira? Mau juga pasti mau. gitu. Kenapa dia nggak bisa dapat 20? Karena tadi merasa ya sudah saya segini. Nah itu yang jadi PR ya, yang jadi pekerjaan kita ya, apa ya, pemahaman kita dalam sebuah usaha. Makanya dalam hukum Pareto itu kita mimpi terus besar. Kayak kalau bisa bicara 1 miliar kenapa harus takut gitu. Ya. Cuma hanya sebatas 10 juta sudah selesai. Selesai. Gitu. Sekarang ini apalagi dalam kehidupan ini tidak ada kepastian. Jadi uncertainty ya, tidak ada kepastian. Sesuatu yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri, ya kan? Jadi contohnya sekarang semua apapun sekarang tuh posisi itu tidak aman. Baik jadi pegawai negeri, pegawai swasta, ya pengusaha, pedagang, pebisnis dan sebagainya. Karena kenapa? Bangkrut itu mudah sekali terjadi. Salah satu contohnya lah pandemi yang sekarang kita hadapi. Oh iya. Ya betul nggak? Betul. Dalam waktu sekejap macam-macam usaha banyak yang kolaps. Yang keren-keren gitu kan, yang keren-keren hancur, betul nggak? Betul. Nah di sinilah membuktikan bahwa kita tuh memang tidak boleh hanya punya satu usaha, harus punya beberapa usaha. Sehingga kalau misalnya usaha yang satu gagal, alhamdulillah kita masih ada backup-nya ya. Begitu. Jadi akhirnya makanya seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Agung Wahyudi tadi, betul bahwa kita harus harus punya usaha ya, investasi ya, jadi aset, dalam membangun aset. Jadi jangan punya hanya self employee, yaitu satu usaha yang kita dapat dengan usaha kerja kita saja, tapi dari pendapatan yang kita peroleh itu kita buatkan investasi di situ untuk membangun aset, sehingga akhirnya nanti aset itu yang bekerja untuk kita. Ini sebetulnya menarik ya, pembahasan keduanya menarik. Jadi gini, mungkin saya cuma nambahin ya Mas Agung sama Ustadz ya. Jadi ketika Pak Agung tadi bilang ada rezeki Allah curahkan seperti banyak. Cuman terkadang rezeki itu kan terkait dengan usaha ya. Nah, ketika ada rezeki banyak, cuman kita sering tiba-tiba tuh sering nolak. Ya. Ditawarin ini nolak, ditawarin ini nolak karena berbagai macam alasan yang sifatnya adalah emosi pribadi. Padahal itu sudah didekatkan. Sudah dekatkan rezeki, betul. Jadi kegagalan itu kadang-kadang kita membuat sendiri, Pak. Gitu. Makanya tadi tuh di awal kita sempat ngomong ya, kita sampaikan sempat ada pembahasan masalah rezeki itu nggak tertukar, betul ya? Betul. Sebenarnya itu ya tadi cara faktor ngebukanya, ya jadi ada orang yang nawarin, tapi kita nggak mau, akhirnya ketuker. pindah karena ada yang ngambil kan gitu. Jadi jangan salahkan Allah gitu. Berarti sebenarnya gini ya, kalau dipikir lagi, kita tadi di awal-awal kita bilang mancing rezeki dengan cara bersedekah. Sebenarnya ketika kita lagi makan di pinggir jalan atau segala macam, ada bisa dikatakan yang lewat pengamen apa segala macam, itu sebenarnya itu rezeki juga itu. Iya, sebenarnya kan kita harus mengeluarkan kan. Dan bahkan yang saya tahu, walaupun kita nggak ada, tetap kita harus mengeluarkan dalam kondisi sempit ataupun lapang. Dalam keadaan sempit gitu kan. Nah itu kan sebenarnya rezeki juga kan. Nah terkadang itu rezeki yang sebenarnya yang saya bilang tadi. Iya, dan terkadang orangnya itu mikir udah deh nggak usah, buat ini aja. Karena mohon maaf nanti di akhir zaman kita akan ketemu suatu saat itu nggak ada satu pun ada yang meminta-minta karena saking makmurnya dunia.
Oh, dunia dimakmurkan ya. Iya, itu sudah Anda mau sedekah udah nggak ada lagi, Udah nggak ada yang mau ya. Ya, makanya ketika ada orang minta sedekah, itulah kesempatan kita untuk mengeluarkan rezeki yang kita berikan, yang bisa kita berikan, ya kan? Nah, dan kata Pak Jagung Wahyudi tadi, yang 100.000 ya belum tentu lebih murah dibandingkan yang bisa infak 1 juta, betul nggak? Iya. Karena kenapa? Misalnya dia punya duit cuma 200.000 ya kan? Dia mengeluarkan 100.000, itu berarti setengah uangnya dikeluarkan di jalan Allah. Sedangkan yang mengeluarkan 1 juta tadi ternyata punya uang 1 miliar ya kan? Yeah. Ternyata jauh banget perbandingannya. Jadi yang 1 juta 100.000 itu ternyata lebih mahal dibandingkan yang 1 juta. Ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau di. Mungkin kalau tadi kita ngomongin rezeki, kemudian strateginya, ya kita mungkin juga harus bahas ya. Apa tuh? Tadi bahwa rezeki tidak akan tertukar, ya. Yang artinya ada rezeki yang dijamin sama Allah. Ya. Ya, rezeki yang dijamin sama Allah itu dalam surat Hud ayat ke-6. Ya, bahwa tidak ada satu binatang melata di permukaan bumi melainkan Allah sudah menetapkan rezekinya. Gitu. Betul ya. Bahkan Allah mengetahui di mana binatang itu diem, di mana binatang itu bersembunyi. Ya, Allah sudah akan datangkan rezeki untuknya. Ya, itu artinya ya kita nggak usah stres nih buat bicara masalah rezeki. Seandainya kita bertakwa sama Allah, dalam surat Ar-Rum ayat 40, Allah mengatakan Allah akan berkewajiban untuk menjamin kaum muslimin. Ya, artinya ya kita awalnya disuruh beriman dulu dengan total. Ya, setelah itu dapat tadi Al-Baqarah ayat ke-5, dapat Ar-Rum ayat 40 gitu kan, yang dimana Allah menjanjikan bahwa kita akan jadikan orang beruntung dan Allah akan berkewajiban untuk memenuhi kepentingan dia. Itu satu. Ini pancingannya Ustaz ya. Mungkin ya Pak Agung juga begitu tahu. Tadi perubahan dari hal-hal yang sifatnya ribawi menjadi hal yang halal secara total gitu ya. Maka ada jaminan di situ, makanya beliau bisa jadi seorang direktur sekarang. Gitu ya. Komisaris atau direktur? Direktur. Oh, direktur. Komisarisnya istri. Iya. Jadi di dapur juga ya. Satu dapur. Jadi rumusnya gini, mungkin tambahin Satiwan. Jadi ini sebenarnya tadi babnya bab takaran nih kalau saya membahasakannya. Jadi kenapa nggak tertukar? Karena takarannya pas. Oh, ya tadi tadahannya ya. Iya. Kalau takaran segini pasti ketukar ya. Jadi walaupun oh iya itu benar. Kalau bisa tadahannya segitu, dikasihnya air hujan, ya gelas ini akan penuh. Jadi ternyata yang perlu diperbaiki ya setelah yang tadi bicara tentang keimanan, ketakwaan dan segala sesuatu, Allah tuh sudah menjamin. Tapi yang menjadi masalah kenapa tertukar? Karena takarannya tidak diperbaiki. Nah, makanya ini bicara usul zahir batin ya. Kita bicarakan segala sesuatu zahir batin. Nah, zahirnya adalah strateginya satu-satunya cara adalah rubah takaran Anda lebih besar. Itu selain kita udah beriman bersemua segala macam, takaran yuk sama-sama kita buat ya, wadahnya itu kita buat asetnya seperti apa. Nah ini yang mau sama-sama kita bangun sebenarnya untuk ke depan. Bagaimana kita punya program GIPO ya, Gerakan Indonesia Powerful. Ya tadi temanya 3 ya, gimana kita bisa sehat, kaya dan juga bahagia. Nah ini yang mau sama-sama kita bangun sebenarnya. Dan mudah-mudahan sahabat ngopi yuk ya, ngopi bisa kaya. Nah kan enak tuh. Sambil ngopi ya gitu ya. Jadi perbedaan yang perlu kita perhatikan tadi. Jadi kan yang tadi rezeki yang sudah ditakar dengan bisa membuat rezeki itu lebih besar, lebih banyak, itu perbedaannya berdasarkan kemauan sebenarnya. Kemauan nih. Jadi kalau misalnya Anda mau rezeki yang lebih besar, memang ya Anda harus memperbesar wadah. Tapi permasalahannya ini banyak orang yang tidak mau. Mau tapi tidak sungguh-sungguh kemauannya tidak maksimal ya. Jadi sehingga akhirnya tidak terwujudkan dalam kerja nyata. Ya itulah yang mau jadi kenapa manusia yang satu menjadi manusia yang super kaya, dan sedangkan yang lain ya cuma biasa-biasa saja. Baik. Mungkin tadi di sesi terakhir kali ya, kita coba bicara tadi bahwa rezeki memang sudah diatur. Tapi kan kita ada 5 tingkatan manajemen tadi yang kita pengen capai Pak Agung ya. Maka Pak Agung bilang ya harus dibesarkan dulu wadahnya. Ya, artinya kebutuhan-kebutuhannya diperbesar. Tapi yang namanya rezeki nggak akan ketukar. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan itu yang menjadi rezeki kita. Gitu kan. Nah tinggal kan kita pengen punya investasi ya di dalamnya. Tadi dalam kan. Kemudian kita juga pengen punya barang-barang mewah barangkali gitu ya. Ya sebagai manusia yang ingin menikmati dunia ya asal jangan berlebihan ya Pak Agung ya. Nah tinggal
gimana caranya Pak Dani untuk membuka pintu rezeki yang sebetulnya Allah kasih banyak tadi gitu. Nah, kadang-kadang kita nih kuncinya yang harus kita tahu nih, umpannya harus kita tahu gitu. Nah. Tadi yang pertama, umpan kita sebagai orang beriman dulu nih. Betul. Ya, daftar dulu sebagai orang beriman, baru nanti Allah buka kasih rezeki yang baik dan halal kepada kita di sini. Ya. Setelah itu berdua ya, yang kedua syukurin dulu, karena barang siapa bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya, betul. Ya. Ya. Nah, Menarik. ketika mau membuat suatu usaha seperti Pak Agung, ya mungkin kita dalam proses ada salah, atau bahkan Rasulullah yang punya salah pun beristighfar minta ampun kepada Allah. Ya. Ya kenapa? Karena di balik istighfar ada rezeki, Ustaz. Jadi dibuka lagi tuh. Karena kita beristighfar, 3 pintu udah kita buka rezeki tuh. Iya. Sebagai orang muslim, sebagai orang yang apa tadi? Bersyukur. Bersyukur, sebagai orang yang Istighfar. istighfar. Ya. Barulah kita mulai bisnis kita, Ustaz. Ya, sebagai orang yang berusaha. Oh, Karena di balik usaha itu pasti ada kemauan. rezeki. Dan Enggak ada rezeki. Dan kemauan pun di usaha ini. Betul ya. Itu dalam surat An-Najm ayat 39 ya. Bahwa seorang manusia tidak memperoleh apa-apa selain apa yang dia usahakan. Ah, oke. Ya. Jadi udah usaha nih Pak. Kita udah punya berapa rezeki tadi? Ada 4 itu. 4 ya. Mau dibuka lagi? Buka lagi ya. Setelah kita punya rezeki, sedekah. Wah, ini Nah, poin yang paling penting ini Tadi sedekah ini. Pak Agung bilang sedekahnya Pak Agung adalah dengan mengajak sukses orang lain di sekelilingnya, maka dia bisa bertambah sukses gitu kan. Terkadang sedekah ini orang udah sampai di 4, sedekah dilupakan ini. itu, ya. Ini. Sebenarnya Ini. sedekah tuh mudah. Mudah. Ya, senyum ini. Oh iya. Oh berarti ntar kalau ada kotak amal gue senyumin aja. Kan sedekah. Kotak amal. Tuh masalah. Itu sedekah sama kotak amal namanya. Kita santai, tenang. Jadi wajah senyum itu harus di depan wajah sahabatmu, ya bukan depan kotak amal. Padahal kalau ada orang yang nggak mampu, orang fakir datang ke kita, orang fakir itu hamba Allah bukan? Iya. Kata Allah kalau kita nyumbang sama dia, kita memberikan sama dia, itu kita memberikan pinjaman pada Allah dan Allah akan mengembalikan dengan lipat ganda. Iya. Ya, itu tadi yang diucapkan Ustaz tuh Al-Baqarah ayat 245. Ya. Bahwa nanti itu akan dilipat gandakan sama Allah. Ya coba lihat tuh, sudah berapa poin kita buka pintu rezeki kita 5. sampai sedekah. Ya. Terakhir udah punya duit, udah sedekah, yang jomblo nggak ada japran sini. Iya. Jabrot lagi terapi sih. Sebenarnya itu bab sedekah tuh ya. Iya. Bab sedekah, tinggal meningkatkan sedekahnya, sedekah kepada istri. Menikah itu juga Allah akan tambahkan kaya. Setelah nikah dapat anak, tambah rezeki lagi sampai 7 poin loh. Ya. Setelah itu bertahan pada ketakwaan, Allah akan bukakan pintu rezeki yang tidak terduga-duga. 8 poin, Ustaz. Kita buka pintu 8 rezeki gitu. Gimana nggak jadi orang kaya? Ya. Harus. Kalau sistem Jadi, sudah dibangun sama Pak Agung, kalau ke-8 umpan ini kita siapin, gimana nggak kita kaya coba? Iya. Ya. Harusnya kaya Pak Agung ya. Islam itu Ya, harus kaya. Jadi Umat kalau Islam itu harus kaya. Karena yang pertama itu dia harus beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Muslim Indonesia harus kaya karena kalau menjalankan ibadah haji ke tanah suci itu ya luar biasa. Ya, luar Ya. biasa itu banyak sekali. biayanya. Betul nggak? Betul. Ya. Bukannya untuk biaya pergi tapi untuk biaya yang tinggalnya juga. Iya, Ustaz. Yang kedua, kenapa kita harus kaya? Ya karena kita harus menafkahi keluarga kita. Ya, makan minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, bahkan sekolah pendidikannya. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus kaya? Karena kita harus bersedekah yang tadi. Iya, Ustaz. Ya. Dan yang keempat, kenapa kita harus kaya? Karena kita harus punya amal jariah Ya. untuk akhirat kita nanti. Ya. Yang terakhir, kenapa? Karena kita punya kewajiban berdakwah. Iya, Ustaz. Dan Ini yang dakwah paling itu penting. rahmatan Ini paling lil penting, alamin ya. kan? Rahmatan lil alamin. Seperti ini. Untuk podcast begini kita perlu. Makanya saat Ya kan perlu kaya. Karena kenapa? Semua ini nggak ada yang gratis ya. Kan? Makanya saat saya sama Dani itu seneng antum sama Pak Agung ada di sini. Pak Agung tadi bilang akan mensukseskan orang-orang di sekelilingnya. Amin. Minimal berarti kita harus jadi orang kaya. Amin, Ustaz. ya Rabbal Alamin. Ya, pokoknya kita Ini harus, satu, Pak. Nah, Ya, mau. apa tadi? Mau. Apa tuh mau? apa tuh? M. M. Nah, punya mimpi. Nah, kita tiap hari mimpi, Pak. saya kadang ngeblank sih kan. Kalau tidur ya belakang. Mimpi aja Polit gimana mau sukses. Nah, tadi gini, kadang-kadang kita ngomong bicara saya harus punya uang 1 miliar aja takut gitu. Nah, Padahal nggak bayar. Iya nggak bayar. Betul kan? Bener, Nggak bayar, bener. nggak rugi-ruginya. Saya punya uang 1 miliar tahun depan. Boleh nggak? Boleh. Apa? Nah, tinggal bagaimana mencapai itu semua. Salah satunya apa? A. Harus dengan apa? Dengan antusias. Antusias. Mengerjakan sesuatu.
Jadi pada ikhtiar tadi. Karena kalau ikhtiar ini kita punya impian besar, tidak kita lakukan dengan secara antusias, dengan secara serius, ini akan jadi omong kosong. Jadi kemauan itu harus kuat. Kita punya mimpi, saya pengen ke Bogor. Ya sudah, Anda mandi, pakai baju, jalan. Nyampe nggak kira-kira? Nyampe. Mau lewat Depok, mau lewat jalan kaki, mau jalan kaki, naik sepeda, itu tuh bicara teknis. Artinya kita punya mimpi dan harus lakukan. Nah yang terakhir nih, apa nih? Ya harus ada uang lah dikit. modal. Ya masuk ngomong modal ya. Nah, minimal apa modal? Diri. Oke. Uang nggak ada, ya sudah dari diri saja dulu. Bagaimana kita membangun kepercayaan pada orang lain. Ingat, kita ada istilah apa? Modal usaha, modal dengkul. Ya, modal dengkul ada. Berartinya apa? Kita pakai dengkulnya orang. Bukan, tukang sop dengkul. Ya artinya gitu, kita mungkin katakan modal mau butuh berapa misalnya, 1 juta, 2 juta, 5 juta bahkan gitu misalnya. Saya nggak punya modal 5 juta. Loh, kita bangun kepercayaan pada orang lain. Ketika orang lain percaya, maka dia akan meminjamkan tadi tuh rumus itu. Iya. Ingat, amanah. Iya, itu paling penting, amanah dan dikembalikan. Iya, tapi bisa bicarakan ya. Atau misalnya kerjasama kan bisa kayak share profit. Betul. Nah itulah makanya maksud saya kunci dalam bisnis apapun ya secara saya, siapapun di antara kita sahabat ngopi yuk ya. Dalam mau sukses itu kunci cuma apa? Mau, kuncinya mau. Mau dulu ya. Ada orang yang punya modal banyak, kalau nggak ada kemauan dia akan jalan. Iya. Betul banget. Nah sekarang ini balik ya, ada kemauan, uangnya nggak punya, bisa nggak? Pasti bisa. Masih bisa. Tadi modal dengkul itu. Modal dengkul tadi. Tukang sop sapi. Enggak, dengkulnya dicopot. Jadi gitu Pak ya. Jadi harus mau. Nah, tadi punya mimpi yang besar, kita harus dengan antusias dan punya apa? Ya uang lah, modal sedikit lah. Nggak mungkin. Nah uang ini bisa dari kita, dari orang lain atau siapapun. Tapi karena artinya kita harus memulai ya. Segala sesuatu harus ada. Dan harus realistis lah. Kalau kita mau mancing rezeki, ya harus dengan rezeki juga. Mau dapat uang berarti mancingnya pakai apa? Ya pakai uang juga. Gitu harus, itu ajar ya. Bisnis apapun harus dengan modal. Dan segalanya itu kita awali dengan bismillah. Itu bab kesempurnaan. Nah, kalau tadi Pak Agung nyebutin pengen dapat 1 M gitu ya. Kita pengennya kemarin berapa? Masing-masing kita 50 juta aja ya. Buat zakat wajibnya. Zakat wajib. Insya Allah kita berzakat setiap bulan 50. Pengennya begitu Sat. Gitu. Doanya begitu. Amin. Artinya 2 M Sat. Jadi udah kebayang ya berapa? Boleh dong. Boleh. Janji siapa yang perlu kita tagih kecuali janji Allah kan? Segini, Allah tuh ghani. Ini rumus ya Pak ya. Makanya saya juga sama. Allah tuh kaya, Allah kau tuh maha kaya. Ya kan? Dan Allah juga al-mughni, mengkayakan. Artinya kita mengkayakan kita semua itu adalah haknya Allah dan Allah punya sifat itu gitu. Nah, cuman tadi ya masalahnya balik lagi. Ini kita takarannya cetek gitu, kecil. Nah, tadi kita ya, nggak mau membangun wadahnya itu tadi ya. Jadi sekali lagi Allah itu kaya dan mengkayakan. Jadi kalau kita selama ini masih berpikir miskin, berpikir nggak punya, oh ya udah, ya Anda takarannya ya segitu. Dan jangan pernah berpikir kaya akhirnya. Jadi balik ya, harus balik polanya. Makanya sekali lagi gagal tuh biasalah. Usaha gini-gini modal terus gue ratusan juta. Itu makanya lo masih jutaan-jutaan aja. Ya udahlah itu biasa. Jadi begini, gitu. Pak Direktur. Iya. Jadi kalau Mas Dhani ini kan seorang dosen. Ya. Tentu punya gajian, jabatan, ya kan yang setiap bulan akan diterima oleh beliau ya. Iya. Tapi tentu beliau juga punya mimpi tadi kan, punya pajaknya tuh zakatnya 50 juta ya. Iya. Zakat wajibnya tuh. Zakat wajibnya tuh kan. Subhanallah. Ya kan. 2,5% tuh kan. Iya. 20 Amin. juta kan. Amin. Nah, jadi paling tidak ini apa yang bisa Pak Jagung tawarkan tuh beliau? Investasi agar biar bisa memperbesar Wanda. Nanti mungkin setelah ini kita bicarakan. Kita dapur ya. Biar supaya rezekinya terlalu besar gitu. Kalau di sini berarti kita deal-dealan dulu dong. Ini ceritanya deh. Belum ada deal-dealan ya, belum ada. Nanti Ya kita kan langsung aplikasi kan. Ini usaha kita juga. Ya nanti kita ngobrol lah Pak. Kan ngopi ya. Nanti kita bikin spesial episode lah, bikin spesial episode. Nanti kita ngebedah nih apa sih usahanya nih. Nah, bagaimana sih mensukseskan orang lain. Nah, kita bikin satu sesi sendiri ya. Tenang, sabar. Tema kita rezeki dulu, tenang. Ini harga seminarnya 3,5 juta loh. Ya, itu salah satu Pak. Salah satu ini sebuah sedikit aja ya. Ini bukan mau promosi enggak, tapi mudah-mudahan bagian dari cara kami kami di perusahaan ada program tadi GIPO tadi, Gerakan Indonesia Powerful. Tema kita adalah menjadi bangsa yang kaya, sehat dan bahagia. Jadi ini betul-betul kalau soal untung itu ngikut lah. Ya, itu ngikut. Tapi kita bagaimana bisa merubah mindset
ya, dan kita dengan Gipo itu ya insya Allah mudah-mudahan dengan training kita buat ini bisa menjadi wasilah. Sekali lagi wasilah ya. Saya tidak mengatakan wasilah hanya ada di sini, tapi bisa di tempat lain. Tapi paling tidak kami coba berperan dan mudah-mudahan dengan peran ini tadi memberikan banyak manfaat untuk dan kita jalankan apa yang kita bisa ya. Insya Allah semua bisa. Siap. Baik. Oke, sobat ngopi yuk. Sudah sangat seru nih kita berbicara mengenai rezeki ya. Intinya sobat semua, ayolah kita berusaha ya, tadi kita ubah takaran kita ya, itu aset-aset, dan juga jangan lupa tadi ada 7 poin ya membuka pintu rezeki itu. Dan intinya kita harus diawali dengan bismillah, kita harus yakin bahwa rezeki dari Allah itu selalu ada ya, dan jangan sampai putus asa ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah nonton full kita, dan nanti kita mungkin akan bikin satu sesi ya. Khusus ya. Spesial ya. Nah, kalau pengen tahu nih apa, nanti stay tune terus ya di channel kita. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Loncengnya juga jangan lupa, dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di bawah di komentar yang mau ngebahas apa. Dan kalau ada yang sifatnya private, tidak mau dibaca dan punya permasalahan, mungkin permasalahan personal, silahkan kirim email yang ada di kolom deskripsi. Oke. Terakhir Pak Dani ya, cari nanti, ikutin terus nanti podcast dengan Pak Agung ya. Sebab ya? Ali Imran ayat 37 menyatakan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Artinya kita punya kaya raya juga bisa ya. Karena itu janji Allah. Janji siapa lagi yang harus kita tagih kecuali janji Allah. Ya, itu. Amin ya Rabbal. Oke, sobat ngopi yuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.